pada Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan juga yang setia mengikutinya hingga akhir zaman. Ikhwan fiddin azanallahu yakum. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita, Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda Anirja Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan juga menjaga beliau dan keluarga, yang insya Allah akan memberikan kita berbagai faedah ilmu yang berkaitan tentang adab penanya dan juga penjawab. Namun sebelum kita mulai pada sesi kajian, maka kami ingatkan beberapa adab bagi para penuntut ilmu. Di antaranya adalah hendaklah bagi penuntut ilmu untuk senantiasa meluruskan niatnya untuk ibadah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah hendaklah para jamaah untuk senantiasa menjaga kekhusyuan dan juga ketenangan dalam menuntut ilmu. Dan kami telah persiapkan di selasar masjid di lantai paling dasar bagi para jamaah, bapak-bapak ataupun ummahat yang membawa putra-putrinya yang masih balita, untuk kami persilahkan untuk di ruang selasar demi untuk menjaga ketertiban dan juga ketenangan dalam menuntut ilmu. Kemudian berikutnya adalah hendaklah bagi para penuntut ilmu untuk senantiasa mencatat ilmu yang didapatkan. Sebagaimana perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Beliau membawakan bahwasanya ilmu itu adalah seperti buruan dan tulisan itu adalah tali pengikatnya. Maka beliau berpesan, ikatlah buruanmu itu dengan menggunakan tali yang sangat kuat. Maka dari itu bagi para penuntut ilmu hendaklah mencatat faidah-faidah ilmu yang didapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Tayyib, tanpa memperpanjang kalam, kami segera persilakan kepada guru kita Ustadz Firanda Anirja Hafizahullah Ta'ala. Wa yatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang adab terkait penanya, ya. Demikian juga adab terkait yang menjawab, maksudnya ustadz atau yang memberi fatwa. Pembahasan ini terasa penting baik bagi penanya maupun bagi ustadz, mengingat kompleksnya permasalahan agama yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian juga begitu banyak orang yang menjawab pertanyaan dari kalangan yang berilmu maupun kalangan yang tidak berilmu, sehingga kita harus benar-benar tahu adab akan hal ini agar kita tidak salah baik sebagai penanya maupun sebagai penjawab. Dan para ulama telah menulis buku khusus tentang masalah ini, banyak ditulis oleh para ulama, ya. Di antaranya ditulis oleh Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabul Mufti wal Mustafti. Adab mufti yaitu yang menjawab, dan adab al-mustafti yang bertanya, ya. Dan banyak nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dalam bukunya tersebut, tidak begitu tebal, sekitar 170 halaman, namun masih dalam teks bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perihal ini, ya. Kita mulai dari adab penanya. Adab penanya. Tahu bahwasanya di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Di sini Allah perintahkan orang yang tidak tahu maka hendaknya bertanya. Jika dia menjalankan perintah Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Hanya saja dia harus bertanya kepada ahlinya. Ahlu dzikir, maksud ahlu dzikir ini adalah ahli ilm, orang yang berilmu, karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzikir maksudnya adalah ilmu. Seperti dalam ayat ini, bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu ahlul ilm, karena ilmu tentang syariat Allah adalah ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu adalah
salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-Jumu'ah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika diserukan, dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah di situ maksudnya adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat disebut oleh Allah dengan apa? Zikrullah, karena dia isinya ilmu, Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara majelis-majelis zikir adalah majelis ilmu. Nah, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah peringatan kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau tidak mengerti, maka hendaknya Allah perintahkan untuk bertanya kepada yang ahlinya. Jangan sampai dia salah milih. Karena kita hidup di zaman semua orang menjawab, ya. Yang bukan bidangnya juga apa? Menjawab, ya. Sehingga dia harus bisa memilih siapa tempatnya bertanya agar dia bisa menjalankan perintah Allah ini. Dia menjalankan perintah Allah ini. Kemudian juga dalam satu hadis ketika sebagian sahabat mereka bersafar, kemudian ada salah seorang dari sahabat yang terluka, kemudian dia junub. Kemudian dia bertanya kepada yang lain, mereka mengatakan kami tidak mendapati rukhsah bagimu, engkau harus mandi junub. Akhirnya dia mandi junub dan akhirnya meninggal dunia. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun marah. Qataluhu qatalahumullah, kata Nabi, mereka telah membunuh orang tersebut karena salah berfatwa. Ala yas'alu ama yas'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Inna shifa'al ayyi as-su'alu, sungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Oleh karenanya bertanya adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus dikerjakan dengan sesuai dengan aturan, itu dengan adab-adab dalam bertanya. Bahkan para ulama menyebutkan faedah dari kisah Jibril alaihissalam. Tolong maju biar di agak rapat. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Jibril menjelma menjadi seorang Arab Badui, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada tentang Islam. Kemudian Rasulullah jawab dengan rukun Islam. Ini mengatakan, "Akhbirni anil iman," kabarkanlah kepada tentang iman. Maka Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Kemudian bertanya tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu Jibril pergi. Maka kami bingung siapa orang ini. Maka di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Inilah Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang dilakukan Jibril cuma bertanya. Makanya bertanya itu salah satu bentuk menuntut apa? Ilmu, dan salah satu bentuk pengajaran terhadap ilmu, ya. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang ilmu agama. Nah, jadi demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya, "Bagaimana engkau memperoleh ilmu yang begitu banyak?" Sebagian kaum atau sebagian temannya yang buat jengkel dia. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kepada siapa dia bertanya. Ini yang penting, ya. Kepada siapa dia bertanya. Tidak semua orang boleh dia tanya, ya. Jangan terpedaya dengan panjangnya jenggot sang pembicara, dan jangan juga terpedaya dengan banyaknya hadirin yang hadir dalam pengajian dia. Sebagaimana Al-Qasim, ya, muridnya Imam Malik, pernah ditanya oleh seorang, kemudian tidak bisa jawab. Dia bilang, "Jangan kau melihat ila tuli lihyati, karena panjang jenggotku, wa kathrati man iltafa hauli, dan jangan kau terpedaya dengan orang yang begitu banyak di sekeliling." Saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak tahu jawabannya, ya. Karena kita tahu tidak semua orang kemudian kalau berarti jenggotnya panjang kemudian berarti dia lebih alim. Tidak harus demikian. Bukan berarti kemudian
yang hadir lebih banyak berarti dia lebih alim. Tidak, masyarakat menghadiri kajian yang sesuai dengan yang dia suka, ya. Bukan berarti yang kalau banyak yang hadir berarti apa? Lebih alim, ya. Oleh karenanya yang dia harus pilih siapa, apakah orang itu berhak untuk ditanya atau tidak. Ini kewajiban berikutnya bagi seorang penanya, dia memilah-milih tempat bertanya sehingga dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada siapa engkau bertanya, dia punya hujah bahwa saya bertanya kepada orang yang memang ahli dalam bidangnya. Dari situ dia harus tahu tentang misalnya keilmuan orang yang dia tanya, ya, pengakuan para ulama tentang orang tersebut, tentang keilmuannya, ya. Dia harus tahu, ya. Bukan sekedar hanya dipuji oleh orang awam. Oh, itu ustaz bagus, itu orang alim. Orang awam tahu dari mana tentang keilmuan, ya. Enggak tahu, ya. Apalagi sebagian fatwa-fatwa dijawab sesuai dengan perasaan orang awam. Orang senang, oh bagus jawabannya. Tapi kita orang yang belajar, ini enggak bagus, ini ngawur ustadznya. Tapi cocok dengan perasaan orang awam. Secara kaidah usul fikih, secara kaidah fikih ini enggak nyambung. Tapi ya orang awam senang karena pas, menyenangkan atau kenceng. Terkadang sebagian orang senang yang kenceng-kenceng. Kalau kenceng mantap katanya. Padahal tidak semua yang kenceng itu benar. Padahal hukum asal selama tidak kenceng jangan kenceng. Hukum asal selama tidak kenceng jangan apa? Kenceng. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyyira Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun haraman. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih yang lebih ringan selama tidak haram. Jadi orang awam tidak punya barometer dalam menilai seorang. Tapi kalau seorang sudah dipuji oleh banyak ahli ilmu, mereka si fulan alim, itu tempat bertanya. Itu baru. Jangan lihat pujian apa? Orang awam. Berarti orang awam semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang memuji. Tapi harus pujian orang berilmu. Oh, ini berarti orang ini pantas untuk ditanya karena dia yang punya ilmu, ya. Karena dia yang punya ilmu. Nah, ini penting agar kita menjalankan yang pertama, kita bertanya kepada orang yang berhak memang untuk menjawab dari sisi kapasitas ilmunya. Dan kapasitas ilmu tersebut ada yang secara global, artinya ada seorang alim, ini jarang, yang menguasai segala bidang ilmu. Itu di dunia sudah jarang, tapi ada, terutama para ulama kibar, ya, ulama-ulama besar, mereka menguasai seluruh bidang ilmu, ya. Seperti ulama yang kita tahu seperti sekarang misalnya Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, ditanya apa saja dia bisa jawab, ya, meskipun mungkin tidak begitu detail, tapi secara umum seluruh masalah agama dia tahu. Namun yang seperti ini sudah jarang, ya, sudah jarang. Tapi masih ada. Nah, tapi kalau yang spesifik itu lebih banyak, ya. Ahli bidang ini, ahli bidang misalnya ilmu waris, ada bidang akidah, ada bidang muamalah, ada bidang ini. Mereka ini tidak mengapa ditanya pada bidangnya. Jangan ditanya apa di luar bidangnya, ya. Jangan kita tahu ada seorang ahli muamalah kita tanya masalah akidah, tentu tidak tidak ahlinya, ya. Kita tanya seorang akidah tanya tentang muamalah, tentu bukan ahlinya, ya. Ada seorang, bahkan sebenarnya lama membahas dulu tentang apakah qadhi yang diangkat jadi qadhi boleh berfatwa tentang ilmu-ilmu yang lain. Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mereka mengatakan boleh karena dia tidaklah diangkat jadi qadhi, hakim, kecuali dia menguasai bidang ilmu agama. Sebenarnya ulama mengatakan tidak boleh. Dia hanya boleh berfatwa tentang yang terkait dengan hudud, tentang pelanggaran-pelanggaran hak manusia, karena itu yang diangkat dalam masalah apa? Hakim, ya. Masalah harta, masalah pelanggaran, masalah zina, nah itu yang dia. Adapun masalah toharoh, masalah ibadah, dia enggak boleh jawab. Ini karena kehati-hatian para ulama dahulu, karena mereka memandang bahwasanya yang menjawab harus yang ahli dalam bidangnya. Nah, dari sini kita bisa menilai, ya, siapa yang memang ahli dalam bidangnya. Saya ingatkan kembali, tentu dari rekomendasi para ahli ilmu, bahwasanya si fulan orang alim, memang ilmunya diakui, bisa ditanya, ya sudah, silakan bertanya, ya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengucapkan dalam suatu ucapan, dia mengatakan bahwasanya aku raditu malikan hujjatan baini wa bainallah, atau kama qala. Dia mengatakan saya ridha Imam Malik adalah hujjah antara saya dengan Allah. Artinya Imam Syafi'i menuntut ilmu dari siapa? Imam Malik. Kalau Allah bertanya, "Kau menuntut ilmu dari siapa?"
Imam Malik. Imam Malik adalah hujjah bagi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita tidak boleh sembarang bertanya ya, kecuali kepada ahli yang berhak untuk bertanya. Ini adab yang kedua. Karena tidak semua yang orator, tidak semuanya pandai berorasi, berarti dia punya ilmu tentang syariat. Terlalu banyak orang pandai berorasi, kalau bikin pengajian yang hadir banyak, tapi ditanya masalah agama dia nggak ngerti. Jawabnya terkadang pakai perasaan, terkadang pakai emosi, ya, bukan pakai kaidah. Ini banyak orang seperti ini. Boleh berkhutbah, masya Allah, orang terpukau dengan khutbahnya, mungkin orang menangis dengan mauidhahnya, wajangannya, tapi itu kemampuannya. Adapun ketika ditanya secara ilmiah, dia tidak punya kemampuan, ya, karena memang kapasitasnya belum sampai pada hal tersebut, ya. Maka kita harus melihat siapa yang berhak atau yang ahli dalam menjawab pertanyaan. Kemudian adab yang berikutnya dia diperhatikan oleh sang penanya. Hendaknya dia bertanya tentang pertanyaan yang dia perlukan jawabannya, bukan pertanyaan yang tidak dia perlukan. Ya. Dahulu Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, Ya'juj Ma'juj itu muslim atau bukan? Kata Imam Ahmad, ahkamtal ilm, kau sudah ilmumu sudah matang sehingga kau tanya masalah ini, kan enggak ada urusan dengan kamu. Enggak ada urusan dengan apa? Kamu, ya. Ya, kalau kau sudah ilmu sudah hebat, ya ini bolehlah ilmu-ilmu yang tidak penting, artinya tidak prinsip, boleh kau bahas. Ya. Kalau enggak masih banyak ilmu yang harus kau yang pelajari, ya. Jadi kita bertanya kepada orang tentang apa yang tidak kita ketahui, bukan untuk mengetes ustaz tersebut, ya, tapi adalah untuk mendengar jawaban untuk kita amalkan pada perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Ini di antara kesalahan seorang bertanya pada hal-hal yang tidak penting buat dia, ya. Seperti seorang ditanya, bagaimana kalau kita ke Mekah terus Ka'bah terbang, kita sholat menghadap mana? Ya. Nah, ini sini tidak kemungkinan sangat kecil, mungkin terjadi, tapi kemungkinan sangat apa? Kecil, sangat kecil, ya. Seperti ada seorang bertanya kepada Ustaz itu cerita sama kita, dia bilang, saya pernah ditanya oleh seorang, bagaimana kalau saya ke bulan, saya sholat waktu azannya bagaimana? Di bulan kan jauh dari bumi, ya. Padahal dia bukan astronot, ya. Kalau dia astronot mungkin orang ke bulan saja masih diperdebatkan, benar nggak ada orang ke bulan atau tidak. Maka ustaz tersebut waktu zaman saya masih S1, dia bilang, saya jawab, nanti kalau kamu ke bulan SMS saya, ya. Nanti saya kasih jawabannya. SMS saya. Sebenarnya tidak ada faedahnya, hanya fudhuli yang tidak terkait dengan ibadah yang akan dia lakukan. Sebenarnya yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum makan daging dinosaurus? Oh, saya mau makan dinosaurus. Di restoran mana tanya? Di restoran mana, ya. Ini semua pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Yang seorang menghindari pertanyaan tersebut, dia bertanya tentang apa yang penting bagi agamanya. Karena kalau dia sibuk pertanyaan yang bukan penting bagi agamanya, dia akan terlalaikan dari yang penting dari agamanya. Dan kita kaidah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan apa urusannya. Apa kepentinganmu, tanyakan. Diskusi sama ustaz, sama kiai, sama habib, sama ulama, silakan, ya. Kalau kau punya sesuatu, tapi bukan tanya-tanya yang tidak ada manfaatnya. Ini di antara adab dalam bertanya. Kemudian dibahas oleh Abu Amr bin Salah dalam kitabnya Adab Al-Mufti wal Mustafti tentang apakah seorang awam harus bermadhab. Tentunya madhab adalah salah satu kemudahan dalam belajar agama. Karena kita belajar agama secara runut, seperti seorang belajar madhab Syafi'i atau madhab Maliki atau madhab Hanafi atau madhab Hambali, dia akan belajar ilmu dengan runut. Karena seperti madhab Syafi'i, khadamatnya banyak. Di situ ada fikihnya, ada usul fikihnya, ada kemudian ada qaid fikihiyahnya, dan kemudian sehingga dia seperti suatu madrasah yang lengkap. Demikian juga kita dapat dalam madrasah madhab Hambali, dalam madrasah madhab Maliki, dalam madrasah Hanafi. Nah, seorang boleh belajar agama lewat madhab manapun. Tujuannya apa? Adalah agar dia bisa menguasai ilmu agama dengan matang, namun bukan untuk taklid. Ini sekedar sarana. Makanya dikatakan
bahwasanya belajar madhab itu bukan tujuan, tapi dia sarana. Ya, seperti kita masuk di sekolah lah, kita bisa aja belajar carut marut sana kemari, tapi kalau kita masuk sekolah ada guru, kita belajar dari ilmu dia sampai selesai. Bukan berarti kita taklid sama dia, tapi dia akan ngajarin kita secara apa? Runut. Setelah kita punya kemampuan, kita bisa memilah-milih, bisa pindah pendapat yang lain, bisa pilih madhab yang lain. Jadi sekedar madhab itu adalah memudahkan, tapi dia bukan tujuan, dia hanyalah apa? Sarana. Perlu diperhatikan ya. Jadi bolehkah seorang bermadhab? Boleh. Yang tidak boleh fanatik. Jadi kan tujuan tidak boleh keluar dari perkataan imam madhab, ini enggak benar, karena banyak ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Abu Amr bin Salah yang juga menyelisih madhab Syafi'i ketika dia mendapatkan dalil yang lebih kuat. Kemudian dia mengatakan, disebutkan oleh Abu Amr bin Salah dalam kitabnya, dan dia madhab Syafi'i, dia mengatakan ketika ada orang yang bermadhab Syafi'i bertanya, dia mengatakan menurut madhab Syafi'i begini, namun ijtihad saya lebih cenderung kepada pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ya, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita mengatakan harus satu madhab, ternyata banyak perkara yang diyakini oleh madhab tersebut tidak bisa kita kerjakan di zaman sekarang ini. Ada beberapa misalnya tarjihat yang dirajihkan oleh madhab Syafi'i yang kalau kita kerjakan sekarang tidak bisa. Saya sedang mengumpulkan poin-poin di mana ini adalah pendapat madhab Syafi'i namun tidak bisa kita terapkan apa sekarang. Sebagai contoh saja yang sederhana, sekarang ada namanya bai'u al-istisna. Bai' al-istisna. Istisna itu kita pesan rumah atau kita pesan mebel lemari tapi kita pesan kemudian kita ngutang kan? Kita ngutang, bayarnya nanti kalau barangnya baru kita bayar atau kita kasih DP sebagian ya. Kalau dalam 3 mazhab ya, mereka bawakan ini kepada bai'us salam, dan bai'us salam itu ada syaratnya. Kalau pesan barang harus lunas dulu. Lunas dulu baru barangnya belakangan tidak apa-apa, tapi uangnya harus apa? Lunas. Mereka masukkan jual beli dan jual beli salam. Yang menyelisih adalah madhab Hanafi. Madhab Hanafi punya pembahasan sendiri bai'ul istisna, kata mereka tidak apa-apa. Jadi ini beda dengan bai'us salam. Jadi barang kita boleh pesan, nanti barang ada baru kita bayar ya. Sekarang yang dipraktekkan di dunia ini, apakah bayar lunas dulu barang datang atau DP atau utang? Biasanya kan DP dulu kan? Tidak semua bayar semua. Ini madhab Hanafi. Madhab Hanafi, dan banyak saya ada ngobrol sama sebagian kawan. Kita mengenai perkara-perkara orang-orang yang terlalu fanatik mengatakan tidak boleh keluar dari madhab Syafi'i. Ini enggak benar. Pertama, menyelisih wasiat Imam Syafi'i. Yang kedua, murid Imam Syafi'i sendiri ada yang keluar dari madhab Syafi'i. Artinya bukan keluar, tapi ada pendapat yang mereka pilih dari madhab yang lain. Dan kemudian ada pendapat yang tidak bisa dikerjakan atau ditinggalkan oleh masyarakat prakteknya. Jadi maksud saya, bermadhab itu bagus untuk bisa belajar agama, tapi dia bukan apa? Tujuan. Dia hanyalah sarana untuk bisa memahami agama. Oleh karena yang dipraktekkan sekarang di dunia Islam, berkumpul para ulama ahli madhab, kemudian mereka membahas suatu permasalahan yang mereka tarjihkan, tidak harus terikat pada madhab tertentu. Tidak harus terikat pada madhab tertentu. Dalam permasalahan terkadang mereka merajihkan madhab Maliki, terkadang dalam pendapat ini mereka merajihkan madhab Hambali, terutama masalah-masalah kontemporer. Ya, dan itu yang dilakukan oleh para ulama sekarang seperti Majma' al-Fiqhi. Al-Majma' al-Fiqhi yaitu kumpulan ulama dari dunia, mereka kumpul, mereka membahas permasalahan kontemporer, dan yang mereka rajihkan tidak terikat dengan madhab apa? Tertentu. Jadi sekali lagi madhab itu hanyalah sana. Seperti kita masuk di sekolah, kita belajar dengan apa? Runut. Sehingga kalau sudah kita kuasai, kita boleh melihat sekolah lain, kita boleh melihat perbandingan pendapat lain, tapi kita tidak boleh fanatik madhab dalam artian saya tidak boleh kecuali di madhab ini. Kalau saya keluar berarti saya sesat dan salah. Ini enggak benar, namanya fanatik. Oleh karenanya memang dibahas apakah seorang awam ya dikatakan bermadhab atau tidak. Ini pembahasan pertama. Apakah seorang awam dikatakan bermadhab atau tidak? Ulama Syafi'i saja berpendapat, berselisih. Ada yang mengatakan orang awam dikatakan bermadhab. Oh, orang awam ini madhabnya ini. Kenapa dia selalu bertanya kepada ulama madhab tersebut? Pendapat kedua mengatakan tidak, orang awam tidak bisa dikatakan seorang bermadhab. Kenapa? Karena seorang dikatakan bermadhab itu dia mengerti tentang madhab tersebut. Saya tidak dikatakan misalnya saya ahli kimia kecuali saya pakar tentang apa? Kimia ya. Kemudian bermadhab Syafi'i, tapi madhab Syafi'i enggak ngerti sama sekali, cuma ngikut-ngikut aja. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan seorang bermadhab Syafi'i kecuali dia telah menempuh pelajaran-pelajaran, kaedah-kaedah yang berlaku pada madhab tertentu, sehingga ketika dia berafiliasi kepada madhab tersebut benar afiliasinya, paham?
Sehingga memang ada pendapat, bahkan dua pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Abu Ahmad bin Salah berpendapat bahwasanya orang awam boleh dikatakan bermazhab. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat ulama Syafi'i yang lain mengatakan tidak. Karena orang boleh baru dikatakan bermazhab dilihat daripada ilmunya. Kalau kecenderungannya dia mentarjihkan kaedahnya, usul fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita katakan dia bermazhab apa? Syafi'i. Sementara orang awam enggak ngerti usul fikih, enggak ngerti fikih, ngerti apa-apa ya. Sehingga tidak bisa kita tempelkan mazhab kepada orang awam. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah orang awam harus bermazhab? Ini juga pembahasan yang lebih dalam lagi. Intinya sebagian mengatakan harus bermazhab supaya mudah bagi dia agar tidak ngaco. Ada yang mengatakan tidak harus bermazhab. Tujuan pokoknya dia enggak ngerti, dia tanya sama orang alim, sudah cukup. Tidak harus dia ikuti mazhab tertentu karena itu berat bagi orang awam. Kalau kita melazimkan mereka bermazhab, mereka harus belajar semuanya. Dan itu berat, tidak sulit untuk dikerjakan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in mengatakan yang benar bahwasanya orang secara umum tidak wajib bermadzhab. Bagaimana kita mewajibkan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya? Tetapi mazhab itu adalah sarana untuk menjadikan seorang paham tentang apa? Agama. Bisa paham ya? Jadi bermadzhab silakan. Ulama-ulama sunnah juga bermadzhab rata-rata ya. Imam Syekh Utsaimin Hambali ya. Hambali tapi kemudian tidak fanatik misalnya. Dan seterusnya ya. Para ulama-ulama juga mereka. Ibnu Taimiyah juga Hambali. Muhammad bin Wahab juga apa? Hambali, dan dia mengatakan dia bermadzhab Hambali ya. Tapi mereka tidak fanatik ya. Demikian juga banyak ulama-ulama sunnah dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hanafi seperti Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang punya syarah Aqidah Tahawiyah bermadzhab Hanafi. Dia namakan Ibnu Abil Is Al-Hanafi, tapi dia secara fikih bermadzhab apa? Hanafi. Enggak ada masalah ya. Yang di atas akidah Ahlussunnah mau bermadzhab Hambali, bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Hanafi, bermadzhab Maliki atau bermadzhab Ahlul Hadis, terserah. Karena itu semua adalah sarana untuk belajar apa? Agama, maka tidak boleh kita batasi manusia semuanya harus bermadzhab apa? Syafi'i. Enggak. Baik. Berikutnya di antara adab orang yang bertanya. Ketika dia bertanya, ya, dia harus melihat kondisi ustadznya ya, atau yang muftinya yang menjawab ya. Jangan ditanya ya ketika sang ustadz sedang sibuk dengan keluarganya, sedang sibuk dengan urusannya ya, sedang ingin istirahat, maka jangan diganggu. Para ustadz, para ulama, mereka juga punya privasi yang tidak bisa diganggu. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW kalau ada yang mau ketemu minta izin ya. Seperti Umar ketika Rasulullah SAW tinggal di Mashrubah, ketika Rasulullah SAW tinggal di satu kamar dekat Masjid Nabawi, kemudian dia meninggalkan istri-istrinya. Umar mau ketemu, Umar minta izin. Tidak langsung nyelonong kemudian masuk. Ada tukang di depan kamar Nabi yang memberi izin atau tidak ya. Karena sebagian orang punya privasi. Demikian juga ketika Arab Badui datang di tahun 9 Hijriah, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad ukhruj, wahai Muhammad ukhruj ilaina, keluarlah temui kami." Mereka panggil-panggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Rasulullah lagi dalam rumah. Maka Allah tegur ya. Dalam surat Al-Hujurat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sungguhnya orang-orang yang mengangkat suara mereka memanggil namamu, kebanyakan mereka tidak berakal. Ya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya kebanyakan orang tidak beradab itu akalnya kurang. Kalau orang beradab itu biasanya akalnya baik, sehingga dia bisa melihat, dia bisa memandang, dia bisa membaca situasi, sehingga dia mengedepankan adab. Kalau ada orang tidak beradab, ceplas-ceplos gini, ketuk sana, ketuk sini, jalan sini, biasanya akalnya kurang. Makanya Allah mengatakan, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Kebanyakan mereka, sungguhnya orang-orang yang mengangkat suara memanggil engkau di balik hujurat, itu di luar rumah Nabi, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Seandainya mereka sabar aja tunggu engkau keluar. Kalau Rasulullah mau ditanya, tunggu dulu. Rasulullah SAW punya privasi. Ini keluar kau tanya, jangan lagi istirahat diketuk-ketuk suruh keluar, ini enggak boleh. Ini tidak beradab. Lihatlah bagaimana kisah dalam surat Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan tentang kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana para tabi'in bahkan sebagian sahabat ketika ingin menuntut ilmu kepada Ibnu Mas'ud, mereka nunggu sebelum subuh depan rumah Ibnu Mas'ud karena mereka tahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau ingin menyampaikan tanya jawab
ketika berjalan dari rumah ke masjid. Mereka nungguin. Kalau imam sudah keluar baru mereka kemudian berdiri, karena mereka tahu itu waktu yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk tanya jawab, untuk membagi apa? Ilmu. Jadi kapan sang ustadz atau sang dai atau sang mufti memberikan waktu untuk tanya jawab, maka silahkan. Kalau enggak, dia punya privasi juga, dan dia apalagi dia juga punya kebutuhan, dia tidak ingin diganggu. Kalau dia diganggu terus, kapan dia belajarnya? Ya terus ya. Karenanya harus melihat kondisi ya, lihat kondisi untuk bertanya waktu yang pas. Apalagi kalau sudah dibuka tanya jawab, maka silakan bertanya ya. Baik. Kemudian di antara adab dalam bertanya ya, tidak boleh mengadu domba ya. Bagaimana mengadu domba? Contoh, dia bertanya, "Ustaz, apa hukum ini?" Kata Ustaz, "Hukumnya begini." Kata dia, "Tapi Ustaz fulan bilangnya begini." Nah, itu namanya ngajak berantem. Ngajak berantem. Harusnya dia bilang, "Ustaz, bagaimana kalau ada pendapat begini, diskusi?" Oke. Bilang, "Ustaz jawab begini." Dia bilang ada ustaz lain bilang begini. Ini namanya ngajak berantem ustaz tersebut dengan ustaz yang lainnya. Ustaz tersebut bisa saja emosi karena dia namanya manusia, dia punya titik lemah mungkin. Siapa emang dia? Emang belajar di mana? Kadang-kadang dia akhirnya menghina ustaz yang lainnya. Itu kelakuan sebagian orang, mengadu-ngadu domba perkataan para ustaz. Kau tanya yang kau setuju, sudah jalanin. Kalau enggak setuju, sudah. Tanyalah kepada yang kau nyaman dengan, kau yakin dia alim, tanya. Kalau kau enggak yakin, ngapain kau ngadu domba perkataan para ustaz, para dai, para ulama. Itu diantara bertanya tanpa adab ya. Kemudian di antara adab dalam bertanya, sebagaimana disebutkan dalam kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir, yaitu menunjukkan kebutuhan. Menunjukkan apa? Kebutuhan ya. Apa namanya? Qala lahu Musa, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khadir, padahal Nabi Musa lebih afdal dari Nabi Khadir dengan ijma' ulama. Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul, dia kalimullah yang Allah berbicara langsung dengan dia. Wa qarrabnahu najiyya, kami dekatkan dia kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana indallahi wajiha, dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Musa posisinya sedang jadi pencari ilmu, ingin belajar sama Nabi Khadir, dia berkata, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Terjemahnya secara sederhana, bolehkah aku ikut engkau agar kau bisa mengajarkan ilmu kepadaku? Ini menunjukkan kebutuhan. Di antara adab orang yang bertanya, dia, "Ustaz, saya ada permasalahan." Ini menunjukkan kebutuhan, bukan, "Ustaz, apa hukumnya ini, Ustaz?" Apa hukumnya, Ustaz, gini? Di Google aja. Searching sendiri. Kalau kita bertanya, ya, maka tunjukkan apa? Adab kita menghormati orang yang berilmu, dan kita menunjukkan rendahkan diri di hadapan orang yang berilmu. Di antara adab yang harus kita perhatikan. Kemudian di antara adab ketika bertanya, ini jamnya benar ya? Ini baru yang bertanya, belum yang menjawab. Kalau ustadznya tidak bisa jawab, jangan dipaksa bisa jawab. Ustadz, apa hukumnya ini? Ustadznya diam aja. Ustadz, diam. Ustadz, masa gini aja nggak bisa? Ini nggak boleh. Ustadz mungkin tidak tahu, jangan dipaksa dia tahu. Jangan dipaksa dia apa? Dia tahu ya. Akhirnya dia jawab tanpa ilmu. Ya, kalau dia tidak tahu, ya sudah, jangan dipaksa dia tahu ya. Ya, ini penting bagi kita ya. Kalau kita Ustaz tidak bisa jawab, jangan dipaksa ya. Ustaz nggak tahu, ya sudah ya. Ustaz diam aja nggak bisa jawab, ya sudah. Jazakallahu khair Ustaz, udah. Jangan bikin lagi Ustaz, saya tanya yang lain aja Ustaz. Ya udah, sini saya jawab, haram. Ini kira-kira segelintir adab-adab yang harus diperhatikan agar ketika kita bertanya kita dapat pahala.
Dan betapa banyak pertanyaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi dengan adab sehingga Allah abadikan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Banyak sahabat bertanya ya. Yang pertanyaan tersebut diabadikan dan bermanfaat sampai kita baca sampai hari kiamat. Demikian juga betapa banyak sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Ya Rasulullah begini, ya Rasulullah begini. Maka Rasulullah beri jawaban tersebut ternyata menjadi ilmu bagi kita sampai hari kiamat. Seperti Arab Badu yang datang. Dia bertanya untuk mengamalkan, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Rasul jawab, salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat. Wa idza khashiya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Salat 2 rakaat, tapi kalau kau takut subuh maka witirlah 1 rakaat. Ini contoh. Demikian juga bagaimana para orang-orang bertanya kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Lihatlah, ada seorang minta dituliskan akidah, maka Ibn Taimiyah tulis akidah al-wasithiyah. Al-aqidah al-wasithiyah, dari orang yang datang dari wasit. Kemudian juga Ibn Taimiyah pernah menulis jawaban dinamakan Al-Aqidah Al-Marrakeshiyah. Pertanyaan dijawab. Ada yang bertanya lagi tentang takdir dan juga tentang asma sifat. Ibn Taimiyah tulis Aqidah Tadmuriyah. Ini semua adalah jawaban dari pertanyaan. Dan Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah ada 37 jilid, 36 jilid. Itulah jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bermanfaat bagi orang-orang setelah mereka. Ini contoh pertanyaan yang beradab, yang karena Allah maka diberkahi oleh Allah menjadi ilmu yang kemudian berlanjut sampai seterusnya setelah sang penanya meninggal dunia menjadi amal jariah baginya. Ya, karena tidaklah orang alim itu menjawab kecuali setelah ditanya. Tapi sekarang kita masuk pada bahasan kedua. Ini tidak begitu penting bagi antum ya, tapi penting bagi ustadz ya. Bagi ustadz cuma saya ingin menyampaikan untuk nasihat bagi diri saya pribadi. Yang pertama, bahwasanya seorang yang menjawab pertanyaan maka dia harus yakin dengan jawabannya, tidak boleh ragu-ragu. Kalau dia tidak tahu maka dia harus mengatakan la adri ya, la adri, aku tidak tahu. Jangan dia menjawab, jangan dia sok menjawab. Kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu ya. Oleh karena dikatakan la adri nisful ilm, bahwasanya perkataan saya tidak tahu adalah setengah dari ilmu. Dan ini contoh banyak dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat ya. Disebutkan dalam seorang tabi'in meriwayatkan, aku bertemu dengan 20 wa mi'ah minal ansar minas sahabat. Aku bertemu dengan Abdurrahman bin Abi Mulaika, saya lupa. Dia mengatakan aku bertemu dengan 120 sahabat dari kaum Ansar. Ya. Tidaklah salah seorang di mereka ditanya oleh satu pertanyaan kecuali mereka offer kepada yang satunya. Itu aja yang jawab, itu yang jawab, sampai kembali kepada sahabat yang pertama. 120 orang ditanya offer sampai kembali lagi kepada yang pertama. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka waspada, hati-hati. Tidak mau menjawab kecuali dengan apa? Ilmu. Ya. Dan dalam hadis kisah tentang dari wanita yang melakukan sihir, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika dia melakukan praktek sihir kemudian dia minta bertobat kepada Allah, maka dia tanya kepada para sahabat, tidak ada yang jawab kecuali Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Padahal jawabannya mungkin kalau kita ditanya mungkin kita jawab. Kalau kita yang ditanya mungkin kita apa? Jawab. Tapi sahabat selama ada yang lebih alim, mereka serahkan kepada yang lebih alim ya. Itu zaman dulu mungkin karena orang tidak banyak, artinya bisa bertemu lah dengan yang lainnya. Sekarang lebih susah tapi. Ya. Kalau kita tidak kasih jawaban, dia mau ketemu siapa lagi, kadang-kadang begitu kan. Tapi intinya bagaimana para sahabat mereka wara', mereka tidak mudah menjawab sampai di offer kembali kepada orang yang pertama. Demikian juga ada seorang salaf yang berkata, ya, inna ahadakum la yus'alu bi mas'alatin, ya. Ada salah seorang dari kalian ditanya dengan suatu permasalahan dan dijawab, la waradat ala Umar la jamaah ahla Badr. Ada seorang di antara kalian ditanya pertanyaan langsung dia jawab. Seandainya pertanyaan ini
ditanyakan kepada Umar, Umar akan mengumpulkan seluruh peserta perang Badar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kehati-hatian. Makanya di zaman ini ada sebagian orang selalu respon, ada pertanyaan langsung jawab, langsung jawab. Seandainya pertanyaan diangkat ke lajnah daimah, maka mungkin butuh berhari-hari untuk membahas jawabannya apa. Tidak semudah yang dibayangkan. Tapi zaman sekarang orang mudah sekali, ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, tanpa dia pikir panjang. Maka seorang yang menjawab, hendaknya dia menghadapkan depan dia ada surga dan neraka. Sampai dikatakan fatwa adalah tauqi'an rabbil alamin, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Engkau berbicara tentang nama Allah, tentang syariat Allah, maka kau harus waspada. Kau berijtihad, berusaha untuk mengetahui hukumnya. Kalau kau tahu silakan jawab. Kalau kau sudah berijtihad, kau salah pun akan dapat pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Kalau salah dapat pahala satu. Tapi kau benar-benar memang sudah berusaha mengetahui ilmu tersebut baru menjawab. Adapun langsung jawab tanpa mikir panjang, maka ini berbahaya. Imam Malik rahimahullah ditanya 48 permasalahan, dia cuma jawab, ada 30 sekian dia tidak jawab, dia cuma jawab sedikit. 48 pertanyaan cuma jawab tidak dijawab 30 sekian, itu hanya sedikit. Mungkin 20% dia jawab. Yang lainnya mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Ya. Sampai ada yang kemudian datang, ya Imam Malik, saya safar dari jauh, mau ketemu kamu, terus kau tidak jawab gimana? Ya. Ini masalah ringan kata dia, masalah khafifah, masalah ringan. Kata Imam Malik, tidak ada masalah agama yang ringan. Semua masalah agama adalah apa? Berat. Yang usah jawab, ya sudah. Ya. Maka seorang ketika ustadz mau jawab, ini kita alami, kita kasihan sama yang bertanya. Tapi kalau kau nggak tahu, jangan kasihan sama dia, tidak kasihan sama dirimu. Kasihan juga sama apa? Dirimu. Jangan sampai kau salah jawab. Ya. Jangan sampai kau salah jawab. Ini yang pertama. Jadi kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, selesai. Tidak usah malu-malu, wallahu alam, saya nggak tahu, la adri, saya nggak tahu. Di antara contoh nyata yang sering kita lihat waktu di Madinah adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Betapa sering kita hadiri kajian beliau, kalau ditanya beliau mengatakan la adri. Yang kalau kita dengar pertanyaan tersebut, kalau saya yang ditanya mungkin saya jawab. Tapi Syekh bilang apa? La adri. Kenapa? Wara'nya. Ya, karena ilmunya dan wara'nya, ketakwaannya, ya. Tanya la adri. Betapa sering la adri. Betapa sering apa? La adri. Ya. Ini seorang waspada, tidak setiap pertanyaan kemudian dijawab. Tapi yang berikutnya di antara adab orang yang mau menjawab, ya, dia harus menguasai bidang ilmu, ya. Dia harus menguasai bidang ilmu, apalagi dia semua orang menunjukkan jarinya kepada dia. Dia harus tahu diri. Kalau dia punya ilmu, silakan. Kalau tidak, serahkan pada yang lain. Yang lain, ya. Karena apa? Karena menjawab pertanyaan agama butuh ilmu yang luas, ya. Dia harus mengerti ilmu usul fikih, harus. Kalau nggak ngerti pasti fatwanya kacau. Benar menyenangkan orang, tapi fatwanya kacau. Orang awam nggak ngerti. Orang yang belajar ngerti, ini fatwanya ngawur. Nggak pakai kaidah, harus ngerti usul fikih. Dia harus mengerti tentang qaidul fiqhiyah, dia ngerti. Ya. Dia nggak pernah belajar itu usul hadis, dia ngerti tentang hadis sahih, hadis dhaif, dia harus ngerti. Dia paling tidak tahu tentang usul tafsir, ya. Bahasa Arab tentu dia menguasai. Ini paling tidak dia punya ilmu apa? Ilmu dasar yang dia pelajari, dan dia sudah belajar, baru kemudian dia menempatkan dirinya sebagai penjawab. Jika tidak, maka jangan, ya. Karena kalau tidak demikian, kita akan dapati sebagian orang berfatwa dengan perasaan. Nabi sebutkan kisah tentang orang-orang yang berfatwa dengan perasaan. Contoh adalah kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Ada seorang yang sudah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia cari orang yang paling berilmu. Dia sudah benar, dia mencari orang yang berilmu, tapi dia salah ditunjukin. Dia tunjukin kepada orang ahli ibadah. Maka dia bertanya, "Wahai fulan, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih bisa menerima taubatku?" Orang ini bilang, "Tidak mungkin, tidak bisa." Karena pakai perasaan. Artinya kau yang kurang ajar, sudah bunuh 99 orang. Sekarang bertobat, menurut perasaan dia tidak mungkin. Maka dipenggalah orang ini. Jadi genap apa? 100. Akhirnya dia ketemu dengan orang yang alim yang berfatwa dengan dalil. Dia mengatakan bisa, tapi kau harus pergi tempatmu pindah. Lihat, bisa, tapi pergi ke tempat lain beribadah kepada Allah dengan di kampung yang
lain. Karena kalau kau di sini kau akan terprovokasi kembali dan bisa kembali lagi seperti dulu. Maka dia pun pergi ke tempat yang lain. Ini contoh fatwa dengan apa? Perasaan. Dia punya ilmu, mungkin dia bertakwa, mungkin rajin ibadah, ahli ibadah. Tapi fatwa itu butuh ilmu, bukan sekedar hanya ibadah. Harus menguasai ilmu. Demikian juga Rasulullah SAW sebutkan tentang kisah dua orang. Dua Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu malas tukang maksiat. Akhirnya rajin ibadah negur, ya hadza aqsir, ittaqillah. Dia selalu negur kawannya, wahai fulan, berhenti dari maksiatmu, berhentilah, jangan maksiat. Tapi temannya maksiat terus. Setiap ketemu dia tegur lagi, wahai fulan, jangan maksiat. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sampai suatu hari dia tegur temannya, jangan bermaksiat. Temannya marah. Yang maksiat ini marah, ini bosan ditegur terus. Dia bilang, ya, da'ni wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau ikut campur urusanku? Abu ista alayya raqiban, apakah Allah telah mengutus engkau jadi pengawasku? Sudah ada cukup malaikat, ngapain kau awas? Ini perkataan salah. Orang yang ditegur salah, dia emosi, jadi mengucapkan kata yang salah. Orang ini sudah benar, dia bernahi mungkar, benar atau tidak? Tapi yang ditegur ngamuk. Emang kau Allah utus kamu untuk ngawasi saya? Maksudnya dia sudah ada malaikat, ngapain kau urus saya gitu? Sudah, biarkan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saya dengan kondisinya seperti ini dengan Tuhanku. Ngapain kau ikut campur urusanku? Maka orang yang baik ini, orang soleh ini marah. Kemudian dia berkata dengan ucapannya, lan yaghfirullahu lak, Allah tidak akan ampuni engkau. Dia keluarkan fatwa. Kalau kau kondisi seperti ini, Allah tidak akan apa? Mengampuni engkau. Seperti ini, ditegur malah marah, ditegur malah ngejek. Maka Allah pun mengatakan, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si tukang maksiat tersebut. Sungguh aku telah ampuni dia dan aku gugurkan pahala orang yang tadi yang menegur. Orang ini dia soleh tapi dia berfatwa tanpa ilmu, pakai perasaan. Dan juga terjadi zaman sahabat tadi yang sudah saya sampaikan, kita orang sakit kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, mengakibatkan kematian apa? Seseorang. Terkadang fatwa yang salah mengakibatkan kematian apa? Seseorang. Mengerikan. Dan apakah Rasulullah mengatakan, oh enggak apa-apa? Enggak, kata Rasulullah, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka juga. Bahasa ini. Jadi hati-hati. Seorang kalau berfatwa jangan pakai perasaan. Pakai kaidah. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Sebenarnya orang sedikit, oh ini haram, enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, semuanya enggak boleh. Mana dalilnya enggak boleh? Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Tapi kalau dia bilang ini boleh tapi begini, ada aturannya. Ini boleh tapi intinya dengan ini, bukan kemudian jawaban dengan mutlak, oh ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Oh ini tunggu, ini fatwa atau apa ini? Atau lagi ngamuk di pasar, semuanya tidak boleh. Ya, tidak mudah mengatakan suatu apa? Haram, enggak gampang. Enggak gampang. Dulu para ulama zaman dahulu, mereka sampai menggunakan kata dari haram menjadi makruh. Mereka bilang makruh karena takut mengatakan haram, karena haram tidak mudah untuk mengatakan apa langsung apa? Haram. Mereka bilang makruh. Imam Ahmad sering mengatakan perkara yang haram, dia bilang apa? Makruh. Karena lebih hati-hati daripada bilang apa? Haram, ya. Seperti Imam Syafi'i ketika berbicara tentang lagu, selama tidak pakai musik dia tidak bisa bilang haram, dia tidak berani mengatakan apa? Haram, karena haram butuh apa? Dalil. Kalau kita pakai perasaan, nyanyi enggak boleh. Nyanyi tidak pakai musik, enggak boleh. Kalau kita pakai perasaan, banyak hal yang kita tidak bolehkan. Tapi kita tidak boleh merasa lebih warak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tidak ada dalilnya haram, maka jangan mengharamkan. Maka ini maksud saya, seorang ustaz ketika menjawab, jangan pakai perasaan. Fatwa jangan pakai perasaan. Fatwa itu pakai dalil. Kalau enggak tahu kaidah, diam, jangan bilang ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Kalau enggak, tegur dengan cara yang baik. Sebaiknya begini, oke, kata-kata sebaiknya lain, beda dengan apa? Tidak boleh, beda dengan apa? Haram. Orang senang memang jawaban tidak boleh, tidak boleh. Ada sebagian orang senang kalau kenceng-kenceng kan? Ada. Oleh karenanya, jika tidak tahu bilang aja wallahu a'lam. Kalau tahu boleh bilang boleh, kalau tidak tahu bilang wallahu a'lam. Kalau tahu itu haram bilang haram, tapi harus dengan ilmu, bukan dengan kaidah. Bukan dengan apa? Perasaan. Harus dengan ilmu dan kaidah. Maka ini harus diperhatikan ikhwan, bahwasanya orang yang berfatwa harus menguasai bidang ilmu. Nanti kalau ada seorang secara keilmuan dia kurang,
secara usul fikih entah belajar atau tidak, usul hadis entah belajar atau tidak, usul tafsir entah tahu atau tidak. Kemudian bahasa Arab juga pas-pasan misalnya. Kemudian menghakimi yang lain dengan begitu mudahnya, maka kita waspada, Ilmu dengan kaidah. Jawab dengan apa? Kaidah, bukan dengan apa? Perasaan. Baik, di antara adab orang yang menjawab, kalau lagi bad mood jangan jawab. Lagi bad mood jangan apa? Jawab. Sebagaimana hakim kalau lagi marah jangan jawab, karena dia bisa menghukum dengan kezaliman. Misalnya ada orang dia vonis penjara 2 tahun. Oh, dasar kamu hakim goblok. Udah 20 tahun aja deh. Udah, masih ngomong lagi. Seumur hidup masih ngomong lagi. Mati kamu. Ini enggak boleh, hukum dengan emosi enggak boleh. Kalau ada ustaz lagi emosi, nanti jangan tanya-tanya, nanti haram dulu. Haram lagi emosi, lagi diomelin istrinya, lagi ditagih sama orang, ini emosi. Utang belum bayar, tagih-tagih, itu tanya-tanya haram. Lihat kondisi, kalau dia lagi bad mood jangan ditanya. Ini manusia. Dia lagi senang-senang semuanya halal, lagi senang dapat halal. Nggak boleh juga. Lihat situasi dan kondisi. Nggak boleh ya. Jadi ketika bad mood, karena bad mood dia tidak bisa berpikir secara jernih karena lagi bad mood ya. Maka seorang yang lagi emosi atau lagi terlalu senang, maka tidak boleh ditanya karena jawabannya pasti tidak stabil. Kemudian di antara nasihat para ulama sebelum seorang menjawab, dia harus tahu tentang pendapat-pendapat ulama yang sebelumnya. Apalagi permasalahan tersebut permasalahan yang klasik, sudah ada sejak zaman dahulu. Agar dia tidak berfatwa dengan fatwa yang nyeleneh. Maka dia kalau bisa dia perlu tahu tentang pendapat ulama terdahulu, itu lebih baik. Dia menguasai misalnya fikih, masalah ini ada 4 pendapat, 3 pendapat, dia ngerti. Tujuannya apa? Tujuannya dia bisa menjawab dengan bijak dan tidak menjadikan permasalahan sesat menyesatkan. Paham? Karena masalah khilafiyah ya sudah, menurut kita yang benar ini. Ketika ada yang berpendapat lain, kita berlapang dada. Ini masalah apa? Khilafiyah. Jangan menjadikan jawaban dia sebagai jawaban yang pasti, kalau diselisihi maka sesat, diselisihi maka ngawur, keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Pada masalah khilafiyah. Jangan maksakan ini. Biasanya yang memaksakan begini dia tidak ngerti khilaf. Kurang bacaan maksud saya. Kurang baca, kurang ngerti. Dan di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berlapang dalam masalah khilafiyah. Di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berlapang dalam masalah khilafiyah, apalagi masalah fikih. Masalah fikih. Maka sangat dianjurkan seorang ketika dia menjawab suatu pertanyaan, dia tahu tentang masalah ini, dia ngerti tentang khilaf-khilafnya sehingga dia jawab dengan jawaban yang bijak, meskipun dia pilih salah satu pendapat di antara pendapat tersebut, namun dia jawab dengan ilmu. Karena kalau tidak demikian, terkadang dia memaksakan orang dengan pendapatnya dan mengajarkan orang-orang awam yang bodoh untuk berfanatik kepada dirinya dan menyalahkan yang lainnya. Ini salah dalam bermanhaj, dalam cara metode pengajaran yang salah. Masalah khilafiyah kita silakan ada pendapat lain, itu masalah khilafiyah. Cuma saya lebih cocok pada pendapat ini. Silakan kita tuturkan pendapat kita, silakan kita menyalahkan yang lain, tapi jangan kita bawa dengan apa? Dengan emosi, oh, batil, enggak gitu juga, ini masalah khilafiyah. Ya, zaman dahulu para ulama sudah apa? Khilaf. Maka kita berlapang dada ya. Jadi kalau dia tahu pendapat ulama-ulama terdahulu lebih baik. Demikian juga kalau ada masalah kontemporer, ada masalah terjadi zaman sekarang. Maka hendaknya dia menelaah pendapat ulama yang di dunia ini, banyak ulama ya. Banyak. Mereka lebih alim dari kita, jauh lebih alim. Mereka sejak kecil sudah hafal Quran. Mereka sudah luar biasa. Lalu kita ini siapa? Bahasa Arab masih terbata-bata, Quran masih sering lupa ya. Ilmu usul fikih belum belajar, masalah hadis belum belajar. Kemudian di masalah kontemporer kita membuat pendapat baru yang mengisi seluruh ulama. Ini tanda tanya, artinya waspada. Waspada. Dan jangan bilang ulama tersebut tidak pakai dalil. Maksudnya jangan sampai mengajarkan kepada orang awam bahwasanya ulama-ulama tersebut tidak punya apa? Dalil. Apalagi ulama-ulama Ahlussunnah yang kita kenal, pasti mereka punya dalil. Cuma
Mereka lebih pandai dalam mengambil istinbat apa? Hukum, dan mereka tidak melihat satu dalil saja. Mereka dalil itu banyak, mereka kompromikan, mereka ambil istinbat hukum, kemudian mereka mengeluarkan satu kesimpulan hukum. Kalau kamu tidak setuju dengan pendapat para ulama, maka dengan penghormatan, paham? Benar ulama begini, tapi saya lebih condong pada ini, ya. Ya. Ini itu perkara yang menyedihkan ketika kalau ada yang menyelisih dijadikan bahan olok-olokan. Itu yang saya sedih sekali, ya. Jangan. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, kalau ada ini masalah khilafiyah, maka seorang ustadz ketika menyampaikan pendapat khilafiyah, dia nyampaikan masalah khilaf, meskipun dia memilih pendapat yang menyelisih yang lainnya, tapi dia tidak boleh menjadikan ini sebagai bahan olok-olokan kepada yang lain. Maka dia misalnya masalah ini ada masalah tertentu, apa hukumnya? Dia tahu ada lagi ramai di masyarakat dan ada pendapat ini, pendapatnya jelaskan. Wallah alam, menurut saya begini-begini. Memang ada pendapat ini, tapi yang lebih kuat ini karena dalilnya gini. Selesai, tutup. Ilmiah saja. Tapi kemudian nyinyir kepada yang lain, ini yang jadi masalah. Belum tentu pendapat dia benar, bisa jadi pendapat kawannya lebih apa? Benar. Cuma nggak pernah duduk diskusi kan? Cuma hanya dibenarkan oleh orang-orang jahil yang duduk depan dia. Kemudian dia tertawa, kemudian teman-teman juga ikut apa? Tertawa. Mantap kan? Tahu semuanya ikut tertawa. Jangan. Kalau ada orang, jadi masalah khilafiyah kita harus berlapang dada. Jadi saya katakan, jadi kalau ada dua masalah fikih, masalah pertama adalah masalah klasik, seorang seharusnya mengetahui tentang hukum permasalahan ini secara, dia tahu secara komprehensif, dia ngerti hukum fikih, mazhab fikih ini begini, mazhab ini, sehingga dia mengeluarkan pendapat yang lebih bijak. Kalau permasalahan kontemporer, hendaknya dia mengerti pendapat ulama yang ada zaman sekarang ini, yang tentu jauh lebih alim dari kita orang Indonesia. Ya, lebih alim daripada kita, ya. Ya, meskipun dianggap alim oleh orang jahil, tapi kita tahu kita ini biasa-biasa saja. Yang ulama sana lebih alim, jauh lebih alim, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Maka kita lihat pendapat mereka, kita lihat sisi pendalilan, oke, dan jangan pakai perasaan, pakai dalil. Sudah pakai dalil, oke. Oh, ternyata saya menyelisih mereka. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Meskipun kamu sendirian satu dunia beda dengan kamu, nggak ada masalah kamu menekat. Saya pendapat saya begini, tapi tidak perlu menghina yang lain, maksakan pendapat, ini nggak boleh. Ini bukan adab dalam menjawab. Menjawab itu ada adabnya. Jangan mengajarkan adab yang buruk kepada hadirin, sehingga terbiasa kalau ada yang menyelisih kemudian dijadikan olok-olokan. Nggak boleh, ya. Kalau ada masalah khilaf, kita bilang khilaf dan kita waspada. Waspada kita di hadapan Allah. Seketika kita menyelisih pendapat mayoritas ulama, kita lebih harus waspada lagi. Ini masalah, kok semua orang ulama pendapatnya gini? Mungkin saya kurang paham. Harusnya kita curigai diri kita. Bukan kita mengatakan mereka tidak pakai dalil. Wah, ini repot. Ratusan ulama tidak pakai dalil, kemudian sendiri pakai dalil, lah ini tanda tanya. Curigai diri sendiri. Makanya kebenaran bukan di tangan mayoritas, bukan. Benar-benar meskipun sendirian, tapi ketika kita menyelisih mayoritas, kita harus lebih apa? Berhati-hati, lebih waspada. Karena ulama-ulama yang menyelisih kita jauh lebih alim dari kita. Kita ini tidak dianggap ulama, kita ini orang-orang rendahan, ya. Buku saja nggak ada, buku bahasa Arab yang diakui oleh para dunia, tingkat dunia nggak ada. Maka kita ini ketika menyisip mayoritas, jangan kita kemudian mengangkat diri kita. Kita mulai curiga. Tapi kalau memang ilmu kita menunjukkan pendapat ini, kita menyelisih mereka, kita jawab dengan sopan. Ya, saya berdasarkan ilmu saya yang kurang ini, menurut saya lebih benar. Saya nggak tahu para ulama sisi pendalilan, saya kurang paham. Tapi mereka punya pendapat demikian. Ya, kita harus curiga diri kita. Jangan kita bilang mereka nggak ikut dalil, sementara saya ikut apa? Dalil. Baik. Di antara adab berfatwa atau menjawab, ingat ya, semua yang menjawab pertanyaan agama itu sedang berfatwa. Semua yang menjawab pertanyaan agama tidak mesti dia harus di majelis fatwa, paham? Kalau saya ditanya, saya jawab, berarti saya sedang apa? Berfatwa. Fatwa itu menjawab pertanyaan terkait dengan agama. Di antara adab disebutkan, jika seorang berfatwa kepada si A, kemudian setelah itu dia sadar bahwasanya fatwanya salah di kemudian hari, maka dilihat kalau kesalahannya benar-benar menyelisih nas yang qat'i, maka dia harus temui orang tersebut dan dia suruh rubah. Saya kemarin salah kasih fatwa sama kamu. Tapi kalau ternyata masalahnya ijtihadi, artinya ternyata ada pendapat lain, sama-sama pendapat yang satu lebih kuat, maka tidak harus dia menyuruh orang tersebut untuk merubah.
Disebut oleh seorang ulama dalam dinukil oleh Abu Amr bin Salah rahimahullahu taala, ada seorang ulama dia salah berfatwa. Kemudian dia bikin pengumuman. Saya salah berfatwa. Dia tidak mau lagi berfatwa berhari-hari. Dia mengumumkan siapa yang kemarin saya fatwa tolong ke sini. Sampai akhirnya orang tersebut datang, dia kasih tahu saya kemarin salah. Artinya dia menganggap fatwa itu perkara berat, salah jawab itu bahaya. Sehingga kita ustaz harus lebih hati-hati untuk apa? Menjawab. Makanya Imam Ahmad berkata, iyyaka wa iyyaka wal kalam wa laysa 'alaika salaf. Hati-hati engkau berpendapat yang engkau tidak punya pendahulu dalam pendapat tersebut, waspada. Contoh Syekh Albani rahimahullahu taala, ulama besar. Beliau berfatwa tentang salat lebih dari 11 rakaat bid'ah, salat tarawih. Berdasarkan kemampuan ilmu hadis beliau yang kita tidak ragukan tentang bagaimana dia imam dalam masalah hadis ya. Kemudian ini berbicara tentang suatu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian dia berpendapat bahwasanya salat lebih dari 11 rakaat bid'ah. Mungkin kalau secara fikih, secara hadis, mungkin beliau kuat, tapi ini masalah beliau tidak punya salaf dalam masalah ini. Itu masalahnya di situ. Tidak ada ulama salaf yang mengatakan salat lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah. Maka beliau dibantah dari sisi ini. Ya, namanya manusia tidak ada yang maksum. Ya. Engkau Syekh Albani secara ilmu mustalah mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi masalahnya tidak ada salaf yang mengatakan demikian bahwasanya salat lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah, enggak ada. Dan orang diskusi dengan Syekh Albani, salaf yang dia sebutkan semua dibantah, tidak pas dan ada salah penukilannya ada yang lebih kuat. Intinya ini salah satu contoh ketika seorang berbicara dia waspada. Jangan dia hasil kreasi otak dia sendiri kalau bisa. Karena kita ini punya kekurangan. Kalau bisa ada pendapat yang lain kita lihat dulu. Oh pas, kalau pas apa yang saya pikir ternyata sesuai dengan pendapat ulama terdahulu, itu kita lebih tentram. Daripada kita bikin hukum sendiri yang tidak ada ulamanya terdahulu, baik ulama dulu maupun ulama sekarang. Lihatlah, jadi saya katakan tadi, ini orang salah berfatwa, kemudian dia panggil orang tersebut, dia tunggu berhari sampai orangnya datang, kemudian dikasih tahu untuk merubah fatwanya ya. Dan inilah sebagian dai menjawab sana, menjawab sini, akhirnya salah dalam jawabannya, tidak mau mengklarifikasi. Ini khawatir, ini kan masih jadi terus sampai dia tahu sudah salah tapi dia tetap bertahan. Sudah dikasih tahu tidak mau mengklarifikasi. Entah mungkin apa, wallah alam bisawab. Jadi seorang kalau tahu dia salah, dia harusnya berterima kasih, alhamdulillah ada yang tegur sehingga saya bisa klarifikasi. Tidak menjadi dosa jariah bagi saya. Sudah tahu salah, saya biarin aja ya. Ya. Dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri. Tapi risikonya dosa jariah. Baik. Sudah cukup ya? Mungkin sampai di sini saja kajian kita ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama dan juga bagi para hadirin hadirat. Dan hari ini saya tidak ingin berfatwa. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.